Pemirsa, sedang ramai diperbincangkan mengenai badai sitokin. Pasca 2 artis alami serangan badai sitokin. Bahkan tidak sedikit pasien COVID-19 yang diserang badai sitokin meninggal dunia. Apa itu badai sitokin dan bagaimana cara kerjanya? Berikut ulasannya. Badai sitokin ramai dibicarakan setelah artis Deddy Corbuzier nyaris meninggal dunia pasca terserang badai sitokin di masa dirinya dinyatakan sembuh dari virus corona. Sebelumnya, suami dari artis Joanna Alexandra, yaitu Raditya Alwan, meninggal dunia karena diserang badai sitokin setelah 2 minggu dinyatakan sembuh dari COVID-19. Lalu apakah badai sitokin tersebut? Badai sitokin bukanlah penyakit. Badai sitokin merupakan sindrom yang mengacu pada sekelompok gejala medis serius. Pada saat terjadi, sistem kekebalan tubuh alami banyak peradangan. Jika tubuh terjadi badai sitokin, maka organ tubuh akan gagal berfungsi dan memicu kematian. Badai sitokin tidak hanya menyerang pada penderita penyakit COVID-19, tetapi juga pasien dengan penyakit penderita autoimun, pasien influenza H1N1, pasien dengan pengobatan kanker untuk beberapa jenis pengobatan. Badai sitokin dipicu oleh infeksi virus. Ahli virus dan imunologi di George State University di Atlanta, Mukesh Umar, virus yang masuk akan menggandakan dirinya sendiri dengan sangat cepat setelah menginfeksi sel. Kemudian tubuh mulai kirimkan sinyal bahaya. Maka ada hal buruk yang akan terjadi. Sel tersebut akan merespon dirinya sendiri dan membunuh dirinya sendiri. Hal itu disebut sebagai mekanisme perlindungan diri agar sel yang sudah rusak tersebut tidak menyebar ke sel lain. Jika ada banyak sel yang melakukan hal ini pada saat bersamaan, banyak jaringan yang bisa mati. Pada pasien COVID-19, jaringan ini sebagian besar berada di paru-paru. Badai sitokin dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda. Terkadang gejala ringan seperti flu, di lain waktu gejala bisa parah dan mengancam jiwa. Tekanan darah yang sangat rendah dan peningkatan pembekuan darah juga bisa menjadi tanda dari sindrom badai sitokin yang parah. Jantung mungkin tidak memompa sebaik biasanya, akibatnya badai sitokin dapat mempengaruhi beberapa sistem organ hingga berpotensi menyebabkan kegagalan organ dan kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang badai sitokin sudah bersama kami ada Dr. Hana Hairina Putri Faisal, dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan dan juga staf pengajar pulmonologi dan kedokteran respirasi di FKUI. Selamat siang Dr. Hana. Selamat siang. Baik, Dr. Hana, ada 2 artis yang mengalami badai sitokin, yang satu terjangkit badai sitokin pada saat ia negatif COVID-19 dan yang kedua bahkan meninggal dunia pada saat juga negatif COVID-19. Nah, apa itu badai sitokin secara medis? Jadi badai sitokin itu adalah sebuah respon tubuh kita terhadap beberapa penyebab seperti infeksi yang dimaksud adalah infeksi virus misalnya seperti COVID-19, kemudian flu burung, atau juga bisa penyebab penyakit yang lain misalkan autoimun. Nah, respon ini berbeda dengan respon yang biasa, jadi dia responnya terjadi secara berlebihan. Kemudian yang terjadi adalah radang yang juga berlebihan sehingga yang harusnya hanya membunuh atau mengeradikasi virus atau kuman atau penyebab lainnya ini malah menyerang badan kita sendiri yang sehat gitu, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan misalkan pada paru, kemudian bisa juga organ-organ vital lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Jadi pada dasarnya ini adalah respon imun yang berlebihan. Baik, ya. Apakah bisa diketahui dok, apa penyebab kemudian jika memang terjangkit ini pada kondisi yang sehat tubuhnya? Nah, bagaimana mengenali gejalanya? Ya, jadi yang seperti sudah saya sebutkan tadi ya, ini bisa terjadi pada infeksi virus seperti COVID-19 yang pada saat ini sedang pandemi. Kemudian infeksi virus ini dia menyebabkan respon inflamasi sehingga terjadi gejala-gejala misalkan gejala-gejala seperti sesak, demam. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium juga kita bisa melihat
petanda-petanda inflamasi yang meningkat. Kemudian dari radiologi juga kita bisa melihat ada gambaran-gambaran yang menunjukkan radang tadi yang berlebihan. Jadi kita mengenalinya pertama dari gejala yang dirasakan pasien, kemudian dari pemeriksaan fisiknya, kemudian dari laboratorium dan radiologi. Baik, tadi Anda menyebutkan ada respon imun yang berlebihan. Ada tidak sih ini penyebab karena memang mengkonsumsi obat-obatan begitu yang berlebihan? Biasanya kalaupun obat itu adalah obat yang memang sebuah sel, jadi dia diberikan infus sel pada penyakit-penyakit tertentu, dia pengobatannya menggunakan infus sel, misalkan pada pasien kanker, nah itu bisa terjadi. Tapi kalau misalkan obat-obat tertentu ada, tapi biasanya jarang. Pada umumnya karena infeksi yang paling sering menyebabkan badai sitokin ini. Baik, kemudian ketika memang seseorang mengalami gejala, tadi salah satunya sesak nafas, begitu terindikasi badai sitokin, apa yang harus diwaspadai dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah pada pasien COVID terutama ya, yang pertama adalah kita harus mendeteksi sesegera mungkin. Kemudian harus dipantau. Jadi badai sitokin ini terjadi karena inflamasi atau radang yang berlebihan, dan bila sudah terjadi radang itu susah untuk dihentikan. Jadi dia seperti bola yang sudah bergulir, sudah terjun bebas, kemudian susah dihentikan. Oleh karena itu yang pertama adalah pemberian timing yang segera. Jadi pemberian obat-obatan atau intervensi yang tepat waktu. Jadi jangan tunggu sampai tadi bolanya sudah muncul, sudah radangnya sudah terjadi dan susah untuk dihentikan baru diobati. Jadi yang pertama adalah kita harus deteksi dini, jadi harus dipantau pada pasien-pasien COVID misalkan, harus dipantau apakah terjadi tadi ada gejala atau tanda-tanda yang mengarah menuju badai sitokin. Nah, kita cegah lebih dulu dan kita terapi dan kita intervensi sejak awal. Baik, terima kasih dokter spesialis paru, Dr. Hannah Hairina sudah bergabung bersama kami. Resmi beroperasi per hari ini pengendara bisa melewati tol layang Kelapa Gading Pulau Gebang secara gratis. Anyus Siang akan kembali sesaat lagi.